Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan nomor STBP garis miring 200 garis miring angka Romawi 3 garis miring 2025 garis miring Reskrim. Di video ini saya membuat tanggal 14 Maret 2025 di hari Jumat jam 14 lebih 1 menit atau jam 2 lebih 1 menit. Dan tidak lain tidak bukan, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan berbagi sebuah pengalaman yang tidak mengenakan, akan tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, dengan sangat berat hati saya harus menggenapi apa yang sudah saya katakan kepada ibu saya, agar supaya penyelesaian ini bisa selesai musyawarah mufakat hanya berdua saja, face to face, antara saya dengan ibu saya saja. Dan perselisihan ini diawali dari tanggal 3 Februari 2025. Puncaknya adalah ketika ibu saya meninggalkan rumah ketika akan dijembatani. Saya ulangi, ketika akan dijembatani untuk melakukan sebuah klarifikasi, di mana tanggal 24 Februari ketika ibu saya diajak untuk dimediasi, malah meninggalkan rumah Patimura nomor 34. Dan segala upaya, segala bentuk untuk supaya saya bisa bertemu empat mata dengan ibu saya selalu tidak bisa terrealisasi. Dan kejadian ini berlanjut ketika tanggal 3 Maret 2025
atau tepatnya seminggu setelah ibu saya meninggalkan rumah saya di Jalan Kapten Patimura 34, beliau datang dengan Pak cilik saya, sepupu, di mana profesi beliau adalah seorang pengacara. Walaupun ketika saya bertanya dengan Pak cilik sepupu, kunjungan kedatangan Anda ke rumah saya, apakah sudah sebagai kuasa hukum dari ibu saya? Dan jawabannya adalah sebatas menemani dan belum menjadi kuasa hukumnya. Seperti di video yang sudah saya publish di tanggal 3, di tanggal 7, dan di tanggal 11 Maret 2025, ketika apa yang seharusnya tujuan utamanya adalah diselesaikan hanya saya dan ibu saja, tapi kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Setelah tanggal 3 Maret 2025, datangnya ibu saya dengan sebuah tujuan awal yang katanya mengambil obat, dan kemudian ternyata juga beberapa barang yang memang menjadi milik beliau. Kemudian ketika sebelum mereka berdua meninggalkan rumah, seperti yang sudah saya publish di video, bahwa kata yang diucapkan oleh Pak cilik sepupu saya, apakah perkara ini akan kamu lanjutkan di jalur hukum? Apakah Anda atau saya tidak kasihan dengan ibu saya yang sudah berusia 79 tahun? Dan ketika Pak cilik saya menanyakan hal tersebut, saya menjawab dengan sangat tegas bahwa ini tidak perlu melalui jalur hukum. Jika antara kedua belah pihak, saya dan ibu saya, bisa saling introspeksi, bisa saling mawas diri, dan bisa terjadi komunikasi dari hati ke hati yang terdalam, dan ini pasti ada way out-nya. Akan tetapi karena mulai dari tanggal yang sudah saya sebutkan, 24 Februari 2025, ibu saya selalu menghindar untuk berkomunikasi antara saya dan hanya dengan dia. Akhirnya pada saat 3 Maret ketika dikasih sebuah statement dari Pak cilik saya sepupu, apakah kamu sudah siap untuk dihakimi di media sosial ataupun
di khalayak masyarakat Solo bahwa kamu adalah seorang anak durhaka, dan dengan tegas saya mengatakan saya tidak pernah takut dengan penghakiman sebagai anak durhaka. Itu sudah saya pikirkan masak-masak, dan saat itu atau saat ini saya katakan bahwa posisi saya adalah sudah menjadi seorang orang tua. Posisi saya adalah sudah menjadi papa mertua. Artinya saya sudah punya menantu. Dan artinya bahwa saya mendeklarkan kepada 3 orang anak saya, dan sudah saya publish di kanal YouTube ini, bahwa jangan pernah segan-segan untuk melakukan perlawanan jika papamu, papimu telah merugikan kamu. Bahkan ada salah satu komentar dari penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Saya berterima kasih sekali dengan komentarnya, bahwa komentarnya ini mengatakan demikian. Saya bacakan dulu. Judulnya di video, ketika orang tua dan anak kandung bertikai, kenapa publik selalu berpihak pada orang tua dan penghakiman ke anak adalah anak durhaka. Ini ada satu komentar yang saya baca berulang-ulang. Itulah efek trauma masa lalu yang sudah turun-temurun secara tanpa sadar diteruskan ke anak. Walaupun anak dewasa di situasi perselisihan, anak selalu menjadi yang disudutkan oleh karena hak veto ortu sebagai yang melahirkan dan atau membesarkan. Ini biasanya juga ditekankan oleh ortu kepada anaknya dalam memilih pendidikan, karir, pasangan hidup, bahkan keputusan-keputusan setelah menikah. Untuk move on, anak yang sudah dewasa harus terapi psikolog atau psikiater agar gak melanjutkan trauma ini ke generasi selanjutnya. Tapi si ortu biasanya gak merasa ada yang perlu diperbaiki. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas komentarnya dan sarannya, dan saya pastikan saya akan
mencoba untuk segera mencari psikiater atau psikolog untuk diri saya. Tapi di video ini yang ingin saya bagikan wacana edukasinya, yang pertama adalah saya ingin berusaha membenarkan sebuah stigma yang menurut saya kurang pas, bahwa ketika ada pertikaian perselisihan antara orang tua dan anak, di hukum atau adat timur ini selalu anak yang disuruh ngalah. Dan ini juga sudah terjadi ketika proses negosiasi, proses pendekatan antar saudara yang terjadi dari mulai 3 Februari sampai dengan hari ini tanggal 14 Maret 2025, bahwa semudah itukah Anda sekalian menyatakan pada intinya, rawatlah orang tuamu. Saya sangat setuju. Tapi ada satu sisi yang saya sangat kontra. Ketika ada sebuah perselisihan dan ini merupakan, saya katakan untuk kesekian kalinya, merupakan prinsip kehidupan yang sudah sekian kali saya ulangi berkali-kali. Problematika ini jangan sampai disusupi oleh pembisik-pembisik yang membuat masalah ini semakin complicated dan opini-opini liar semakin melebar. Dan di mana di sini saya ingin mengajak di video ini wacana edukasinya, bagaimana ketika proses mediasi tidak bisa berjalan dengan sempurna, satu-satunya jalan adalah untuk melihat sebuah data-data, membuka data-data di mana kita sebagai orang sipil tidak mampu, tidak punya wewenang untuk membuka kebenaran yang ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan terpaksa melalui jalur hukum, sebuah laporan kepolisian, karena hanya permintaan dari Polri saja yang bisa membuka semua tabir yang saat ini menjadi opini publik yang menggelinding sangat liar. Bahkan di video saya yang terbaru tanggal 11 Maret 2025, kedatangan ibu saya untuk kali kedua tetap bersama dengan Pak Cilik sepupu saya. Awal mulanya saya menebak akan ada mediasi
untuk membicarakan problematika yang utama. Alhasil, kedatangan beliau berdua malah tidak saya duga untuk bertanya akan keberadaan sertifikat SHM yang seingat ibu saya atau diterka oleh ibu saya kuasai dan saya simpan dalam almari besi. Dan di situ sudah saya turuti apa yang diberikan oleh petunjuk penyidik senior ketika saya datang tanggal 6 Maret 2025 di Polresta untuk mengirimkan sebuah surat kepada ibu saya agar supaya hal ini tadi siang atau STBP _200 Romawi 3 _2025 Reskrim tidak perlu terbit. Alhasil, apa yang sudah saya upayakan maksimal tidak bisa dihindari. Dan saya akan membacakan isi dari surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor STBP 200 Romawi 3 _2025 Reskrim. Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 pukul 11.15 WIB di kantor Satreskrim Polresta Surakarta telah menerima surat pengaduan tertanggal 14 Maret 2025 atas nama saya, tempat dan tanggal lahir tidak perlu saya sebutkan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perdagangan, agama Katolik, alamat Jalan Patimura tanpa kapten, Jalan Patimura nomor 34 RT 4 RW 12 Nanukusuman Serengan Surakarta. Nomor NIK tidak perlu saya sebutkan. Telepon 0851 00 517473. Perihal permohonan penanganan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang terjadi dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2025 di sebuah BPR yang cukup favorit di Kota Solo, cabang Pasar Legi, Surakarta, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Surakarta yang dilakukan oleh teradu dengan tidak memberikan uang titipan sebesar tidak perlu saya sebutkan. Perbuatannya
yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 376 KUH pidana. Adapun teradu nama ibu saya, tempat dan tanggal lahir tidak perlu saya sebutkan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat seperti dengan saya punya, nomor telepon tidak perlu saya sebutkan. Demikian surat tanda bukti penerimaan pengaduan ini dibuat agar dapat digunakan untuk seperlunya. Yang mengadu Hani Tejo Wahyono, Surakarta, 14 Maret 2025. Yang menerima Imam Nuryanto SH, Aibtu NRP 74020355, mengetahui atas nama Kepala Satuan Reserse Kriminal Unit Reskrim 2, Pak beliau yang terhormat Bapak Raya Sumirang SH MH, AKP NRP 74100447. Itulah isi video ini, dan dikarenakan tadi hari Jumat dan pelengkapan pemberkasannya itu saya harus menyertakan 40 lembar dokumen. Sudah diterima oleh beliau yang terhormat Bapak Imam, dan dikarenakan ini juga Ramadan, mereka waktunya untuk beribadah Jumatan, sehingga saya tidak langsung untuk dimintai berita acara interogasi, dan itu akan dijadwalkan untuk minggu ke depan. Besar harapan saya Anda bisa mengambil wacana edukasinya bahwa penyelesaian terbaik adalah komunikasi hanya bagi orang yang sedang berperkara, tanpa melibatkan, tanpa mau mendengarkan bisikan-bisikan yang boleh dikatakan banyak menyesatkan dan bahkan menambah semakin ruwetnya problematika yang seharusnya sangat simpel. Semoga di video ini saya tetap tekankan Anda tidak menghakimi saya, Hani Tejo Wahyono, sebagai orang yang brengsek. Demikian juga harapan saya, Anda juga tidak menghakimi ibu saya sebagai orang yang brengsek. Silahkan mengikuti video selanjutnya sehingga Anda bisa mengerti makna damai itu indah dan berperkara itu sangat tidak mengenakkan dan sangat membuat hidup tidak tentram. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.